hal-hal yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan dan juga income ini yang perlu diperkuat sebetulnya gitu ya, karena Hmm. masalahnya tadi sebetulnya adalah masyarakat kelas menengah ini sebetulnya kan mereka ingin bekerja ya, jadi bukan bukan ingin dapat uang Iya. cuma-cuma gitu ya. Hmm. Nah, tapi mereka ingin bekerja dengan gaji atau dengan upah yang layak ya untuk mengcover biaya hidup mereka sehari-hari gitu. Kembali lagi bersama kami di Dialog NTV Prime, masih membahas mengenai siasat cerdik saat inflasi naik. Dan masih bersama kami Mas Muhammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economics. Mas Faisal, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan pasca kesepakatan damai Amerika Serikat Iran. Bahkan sekarang hanya 72,1 per barel kalau tidak salah ya. Karena kondisi geopolitik yang masih bisa dikatakan lagi stabil nih saat ini. Tapi apakah tren harga minyak dunia ini bisa akan turun terus seiring tren yang sudah terjadi saat ini, Mas Faisal? Ya, sebelum konflik sebetulnya harga minyak ini kan di kisaran 60 sampai 70 dolar per barrel, Mbak ya. Mhm. Sekarang tadi yang 72 dolar itu Brent untuk Mmm. WTI bahkan sudah 68 dolar. Nah, jadi artinya ini sebetulnya sudah kurang lebih sama dengan kondisi sebelum perang. Nah, sehingga Mmm. kalau dikatakan akan turun lagi, kemungkinan turun yang pasti ada. Hanya saja mungkin turunnya tidak sedrastis kemarin-kemarin ya. Jadi relatif stabil, kurang antara 60 sampai 70 dolar per barrel gitulah saya pikir ke Mhm. depannya. Nah, jadi artinya tidak banyak berubah. Nah, tapi tadi ya maknanya apa bagi bagi domestik ya, karena Iya. harga domestik ini kan ditentukan oleh Pertamina ya, jadinya ada pemerintah turun yang subsidi, yang non subsidi juga oleh Pertamina, sehingga Mmm. ketika harganya sudah di kisaran 60 sampai 70 dolar. Nah, tadi yang saya katakan harga BBM non subsidi yang floating, ke depan semestinya sudah arahnya sudah bisa diturunkan semestinya. Ya. Oke, berarti kalau arahnya sudah bisa diturunkan, harga bensin, solar diharapkan juga bisa ikutan turun ya, Mas Faisal ya? Ya, solar sebetulnya kan memang sudah yang memang tidak dinaikkan ya, karena dia Mmm. kan yang subsidi pemerintah sudah menetapkan sampai dengan akhir tahun itu tidak naik ya. Nah, jadi artinya tetap relatif sama gitu. Dengan kondisi Mmm. harga internasional yang tidak berubah, Ya. semestinya ini sudah bisa diprediksikan bahwa kurang lebih stabil di sekitaran segitulah. Ya. Oke. Rekomendasi untuk pemerintah, kebijakan yang mesti dilakukan dalam waktu dekat agar juga bisa mengembalikan daya beli masyarakat khususnya, Mas Faisal? Ya, untuk daya beli masyarakat tentu saja saya berharap kebijakan-kebijakannya itu lebih kepada mengatasi permasalahan, akar permasalahan ya daripada penurunan daya beli ini, Mmm. untuk kelas menengah khususnya dan juga calon kelas menengah ya yang bukan masyarakat miskin, ini lebih karena masalah income. Nah, jadi mau tidak mau dari sisi kebijakan, baik itu belanja ya, belanja pemerintah maksud saya, belanja publik maupun juga insentif yang diberikan selama ini itu harus mengarah kepada bagaimana menjaga income-nya. Baik itu Mmm. menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas menengah maupun meningkatkan dari uh, income atau upah ya dari mereka yang sedang bekerja, baik itu di UMKM ataupun juga di sektor formal. Nah, itu harus dijaga dan ditingkatkan income-nya supaya disposable income-nya naik dan daya belinya dengan begitu tidak turun. Nah, saya pikir Mmm. ini kebijakan yang masih relatif kurang dilakukan, karena biasanya untuk menangani permasalahan penurunan daya beli relatif lebih seperti memberikan cash transfer. Jadi misalkan Mmm. insentif bantuan Bantuan sosial langsung. sebagaimana diberikan oleh masyarakat, bantuan langsung bagi masyarakat kelas miskin Ya. ya, dan juga beberapa yang keluar ya terakhir itu adalah paket insentif sudah menyasar yang cukup baik, itu ada misalnya ke program magang ya, atau juga bantuan UMKM. Nah, hal-hal yang Mmm. kaitannya dengan ketenaga kerjaan dan juga income ini yang perlu diperkuat sebetulnya gitu ya, karena Mmm. masalahnya tadi sebetulnya adalah masyarakat kelas menengah ini sebetulnya kan mereka ingin bekerja ya, jadi bukan bukan ingin dapat uang Iya. cuma-cuma gitu ya. Mhm. Nah, tapi mereka ingin bekerja dengan gaji atau dengan upah yang layak ya untuk mengcover biaya hidup mereka sehari-hari gitu.
Oke. Tapi kalau melihat data keseluruhan itu provinsi atau daerah mana saja sih di Indonesia mengalami kenaikan paling signifikan khususnya di bulan Juni, Mas Faisal? Ya, sebetulnya kalau melihat dari kondisi di bulan Juni, nah ini banyak daerah di luar Jawa ya yang perlu diwaspadai karena salah satu masalahnya adalah distribusi daripada BBM ini seringkali kan masih menjadi masalah ya. Hmm. Bahkan kalau kita melihat di daerah-daerah penghasil minyak bumi di luar Jawa gitu ya, baik itu di Kalimantan, di Sumatera begitu ya, masih banyak yang mengalami kekurangan. Ya, sehingga otomatis banyak juga dari kalangan masyarakat yang tidak bisa menjangkau lokasi-lokasi outlet daripada Pertamina ini harus membeli harga BBM yang lebih lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, daerah-daerah pesisir nelayan khususnya, nah ini seringkali kita temukan mereka membeli harga BBM yang jauh di atas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing jenis BBM-nya ya. Nah, Hmm. ini menunjukkan bahwa masalah distribusi masih relatif menjadi hal yang perlu serius diantisipasi karena ini yang menyumbang inflasi lebih tinggi, terutama pada Hmm. daerah-daerah ini tadi ya. Sehingga relatif inflasinya kalau Juni ini Pertamax itu dinaikkan, Hmm. nah ini daerah ini otomatis juga harga Pertamax-nya itu juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, sementara tadi ya untuk beralih ya atau memilih yang pertalite atau juga solar ya Hmm. jumlahnya terbatas ya secara kuantitas gitu. Oke, nah kalau berkaitan dengan dampak El Nino tadi, Mas Faisal, yang perlu diwaspadai di bulan-bulan apa saja sebelum nanti akhir tahun juga akan takutnya inflasinya juga naik lagi nih di angka 3,5. Ya, terutama kalau dari prediksi BMKG tentu saja adalah pada masa musim kering ya atau musim paceklik biasanya sih memang dari pertengahan tahun ini sampai menjelang akhir tahun atau sebelum Nataru biasanya. Nah, ini biasanya lebih kering karena bukan masuk ke periode musim hujan di kita. Nah, tapi itu pun kita perlu melihat bahwa pola cuaca semakin ke sini juga semakin tidak menentu karena dipengaruhi oleh perubahan iklim ya. Jadi seringkali kita melihat bahwa di daerah-daerah yang mestinya pada periode musim hujan jadi kering ya, lebih kering daripada semestinya dari curah hujan yang semestinya lebih banyak. Nah, dan apalagi di tahun ini tadi El Nino atau seringkali disebutkan juga Godzilla El Nino ya. Jadi artinya yang lebih kering daripada biasanya ini menurunkan tingkat presipitasi atau curah hujan dari rata-rata yang sebelumnya pada tahun-tahun yang lalu. Nah, Hmm. sehingga pada periode terutama tadi tengah tahun sampai sebelum Nataru ini biasanya memang diprediksikan ya akan menjadi lebih kering ya. Harapannya semestinya menjelang akhir tahun ya dengan harapan tadi climate change atau perubahan iklim tidak terlalu ekstrim mestinya sudah mulai masuk musim hujan kembali gitu. Berarti ya ada harapan bisa membaik nggak untuk situasi kenaikan bahan pangan ini agar kemudian bisa menurun, tekanan inflasi juga menurun, itu seperti apa ya kansnya, Mas Ya, Faisal? semestinya karena ini polanya kan sudah dari tahun ke tahun kurang lebih polanya sama ya, Hmm. musim hujan, musim kemarau. Nah, dan dengan adanya perubahan iklim semestinya karena kita sudah sadar bahwa tren ini juga sudah berlangsung Hmm. dalam beberapa waktu terakhir, jadi semestinya dari pemerintah kan sudah bisa mengantisipasi. Ya, Oke. termasuk tadi juga dari masa-masa di mana ada panen dan juga non panen ya. Jadi artinya dengan pengetahuan ini semestinya sudah bisa diantisipasi. Ya kapan kemudian harus dilakukan effort yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian Ya. pada masa musim kering ya termasuk pada masa El Nino dan kapan kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan distribusi pangan ya dari daerah penghasil pangan ke daerah yang padat penduduk atau pusat konsumsi ya. Nah, ini yang juga masalah distribusi kan seringkali menjadi juga kendala yang menyebabkan harga di tingkat konsumen itu lebih tinggi daripada yang semestinya. Nah, padahal di tingkat produsen ya sebetulnya harganya tidak naik gitu. Ya, tidak mengalami kenaikan signifikan gitu. Nah, ini yang masalah-masalah ini yang harus
terus dibenahi. Tapi bagi para ekonom, hal ini tidak mengejutkan ya Mas Faisal? Apakah memang sudah terprediksi situasi yang terjadi saat ini? Ya sebetulnya dibilang terprediksi, ada begini, yang kita tidak prediksi itu kan sebetulnya kondisi globalnya ya. Ketika ada konflik ini kita tidak bisa prediksi ya, dan tapi dampak daripada konflik ini kan memang menaikkan harga minyak dunia, energi dunia, dan ada dampaknya terhadap domestik ya. Nah di samping itu juga selain harga energi kan juga harga berbagai macam barang yang lain gitu ya, itu meningkatkan imported inflation. Nah, itu yang tidak terprediksi. Tapi di luar itu ya, tadi yang kaitannya tadi dengan pola produksi, kemudian permasalahan daripada distribusi pangan misalnya. Ini kan sebetulnya yang dihadapi dari tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi ada bagian yang sebetulnya bisa diprediksi. Nah, sehingga ini yang semestinya bisa diantisipasi, lebih bisa diantisipasi dibandingkan tadi faktor global geopolitik gitu. Oke, terakhir deh Mas Faisal, rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mendesak ya dalam waktu dekat ini, dan juga tips finansial yang paling masuk akal bagi masyarakat khususnya yang terdampak agar dapur tetap aman tanpa harus berhutang di tengah kondisi saat ini. Satu yang paling krusial tentu saja adalah menjaga produksi pangan ya, karena itu berkaitan dengan basic needs kita yang paling besar. Nah ini pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus fokus kepada aspek ini ke depan, apalagi dengan kita dihadapi dengan kondisi cuaca yang lebih ekstrim pada tahun ini. Nah itu yang satu. Yang kedua, bagi masyarakat tentu saja harus mulai mengantisipasi tadi dengan yang saya katakan dari sisi belanja harus lebih selektif ya. Yang dari sisi income juga harus mau tidak mau mencari tambahan income di luar dari sumber income yang utama ya, untuk mengatasi tadi permasalahan kenaikan biaya hidup ya, atau kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, dan ke depan saya pikir yang kaitannya dengan penurunan kelas menengah ya, daya beli kelas menengah, pemerintah perlu fokus pada kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan income ya. Nah ini insentif maupun juga belanjanya harus diarahkan ke sana supaya tadi bisa mengatasi akar permasalahan ya daripada kelas menengah yang terus mengalami penurunan sejak pandemi 2020 sampai dengan sekarang. Gitu, baik, terima kasih untuk penjelasannya Muhammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economics, sudah bergabung di kesempatan Dialog NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali Mas Faisal. Terima kasih Mbak Lima. Pemirsa, inflasi Juni 2026 bukanlah sekedar angka di atas kertas. Kenaikan harga bensin, tiket transportasi, serta bahan pangan seperti bawang merah secara nyata mengikis isi dompet kita. Sambil menunggu langkah taktis pemerintah untuk mengendalikan pasokan pangan dan memperkuat bantalan sosial, kunci utama bagi kita adalah memperketat skala prioritas pengeluaran, mencari pekerjaan sampingan kalau kata Mas Faisal tadi, serta menjaga kesehatan finansial keluarga. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali usai jeda.